Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugandi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Nah, teman-teman, studi kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan salah satu perusahaan terbesar di Florida, Amerika Serikat. Tentu teman-teman sudah pernah mendengar, ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi mobil ambulan. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Will Coach ya teman-teman, gitu ya. Nah, Will Coach ini adalah salah satu perusahaan gitu ya, terbesar di Florida yang memproduksi mobil ambulan. Tapi sebelum nih teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini, saya akan tampilkan terlebih dahulu video terbaru produksi mobil ambulan terbaru yang diproduksi oleh Wilcox nih teman-teman di tahun 2022. Kita lihat dan selanjutnya. Hi, I'm Michelle Yoder. I'm the brand manager for Wheel Coach. We're at FDIC today, and we want to take a little tour of the Wheel Coach ambulance, tell you about some of our new features that we have to offer, one of them being the Rolltech airbag system. Rolltech is an airbag safety system that deploys in the event of a rollover to further protect the crew and patient in the module. The system was designed by IMI, who is a leader globally in safety systems. With Rolltech, the airbags are deployed in a side rollover. The airbags give another level of protection to our Performax seatbelts to reduce head and neck injuries. The system is an option to Wheel Coach, and layout designs will need to be reviewed to make sure that the systems will be functional for your build. The base system is a two-seat position system. The first seat is the attendant seat, which will utilize a head and a tubular cushion, and the second seat location being the CPR seat with a tubular cushion. Please note, these airbags will not deploy in any other type of collision other than an irreversible rollover. Let's talk about the Rev Ambulance exclusive Performax seatbelt system. Performax was designed by IMI, who is a global leader in the safety system industry. This system uses a 4-point seatbelt system utilizing one buckle. The system has 4 retractors, which help you to have mobility while still being buckled in your seat location. Performax uses controlled deceleration technology to help absorb energy and reduce injuries during accidents. We want to thank everyone for coming out to FDIC. It's been a great show. We look forward to seeing you at the regional and national shows later this year. If you have any questions or if you would like any more information, please contact us at Wheel Coach, or you can look us up online at www.wheelcoach.com. Hi, I'm Michelle. Nah, itulah teman-teman tadi sedikit cuplikan ya produk terbaru dari Wheel Coach ya, perusahaan manufaktur mobil ambulan. Nih keren nih teman-teman ya, kalau misalkan di Indonesia mobil ambulannya seperti tadi gitu ya, wah kayaknya ini seneng nih gitu ya. Jadi ini sudah lebih mewah nih gitu kan dari Lamborghini nih fasilitasnya teman-teman gitu ya. Tentu dibuat nyaman nih pasti ya gitu ya. Nah mudah-mudahan Indonesia nih punyalah nanti teman-teman ya. Punya apa? Punya mobil ambulan gitu ya yang diproduksi oleh Wilcox. Nah oke teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Kita akan coba bahas satu persatu nih teman-teman terkait dengan studi kasus MRV Wilcox. Ya, yang pertama nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang, kita akan lihat dulu sejarah dan profil dari Wilcox itu sendiri teman-teman. Kita akan lihat. Nah ini teman-teman, sejarah dan profil Wilcox nih teman-teman. Nah Wilcox ini adalah perusahaan manufaktur terbesar di dunia. Ini berlokasi di Winter Park, Florida, Amerika Serikat. Ini adalah salah satu perusahaan manufaktur terbesar di dunia yang memproduksi mobil ambulan dan fire medic. Nah, salah satu presidennya ini adalah Bob Collins ya teman-teman. Bob Collins ini adalah salah satu presidennya dari Wilcox. Di mana dulu memang sebelum Wilcox ini maju ya teman-teman seperti sekarang ini, dulunya mempunyai karyawan hanya beberapa orang saja ya teman-teman gitu ya.
Tapi karena ketekunan dan keuletannya gitu teman-teman dari manajemen Wilcox itu sendiri, sampai sekarang perusahaan yang berlokasi di Florida ini memiliki karyawan kurang lebih ada 350 orang gitu ya. Nah, sekarang udah menjadi perusahaan besar ya teman-teman. Nah, sejak tahun 1973 teman-teman, Wilcox ini terus mengawasi masa depannya yang selalu bekerja sama dengan pelanggan untuk memperbaiki ambulan dan kendaraan penyelamatan. Jadi fokusnya memang perusahaan Wilcox ini memproduksi dan memperbaiki ambulan dan kendaraan penyelamatan, teman-teman. Nah, tujuannya berdasarkan kutipannya teman-teman, tujuan dari Wilcox ini membuat kendaraan darurat, di mana fokusnya ya ingin membuat kendaraan darurat yang lebih aman dan dan nyaman digunakan bagi pasien dan krunya, gitu ya. Itu terkait dengan istilah Wilcox. Lalu yang berikutnya teman-teman, tentu ada kelebihan gitu ya teman-teman ya. Ada kelebihan dari produk Wilcox ini sampai Wilcox ini produknya diminati hampir di seluruh dunia gitu ya. Otomatis kelebihannya apa sih teman-teman gitu kan dari produk Wilcox? Kita akan lihat kelebihan dari produk Wilcox. Nah, ini kelebihan produknya yang pertama teman-teman, ternyata Wilcox ini mempunyai safety system teman-teman. Maksudnya adalah sistem keamanan yang sangat luar biasa, di mana menggabungkan ya teman-teman antara pintu yang dirancang khusus untuk pintu darurat. Jika terjadi kecelakaan, maka pintu ini secara otomatis gitu teman-teman akan terbuka. Jadi sistem keamanan ini juga memberikan kenyamanan dalam perjalanan gitu bagi pasien yang sakit maupun dari kru ambulan itu sendiri, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih teman-teman, ternyata kelebihan dari produk Wilcox ini adalah sistem pintu yang durasi. Artinya apa sih? Artinya pintu ini terlihat estetik, mulus gitu teman-teman, lalu kemudian dirancang dan digabungkan antara pintu itu ke dalam satu sisi teman-teman, sehingga menghilangkan ekstrusi gitu. Nah, itu yang kedua kelebihannya. Yang ketiga, kelebihan dari produk Wilcox ini adalah sistem kabinet yang durability teman-teman. Artinya standar untuk kualitas dan daya tahan dalam industri ambulan gitu ya. Lalu yang berikutnya, ini yang paling menarik ya teman-teman gitu ya, yang ditawarkan oleh perusahaan Wilcox, yaitu garansi listrik seumur hidup teman-teman. Bukan hanya KTP saja nih ya yang seumur hidup teman-teman, tapi garansi listriknya seumur hidup. Ini luar biasa ya teman-teman gitu ya. Ini salah satu marketing gitu ya, promosi yang dilakukan oleh oleh perusahaan ini teman-teman, memberikan garansi listrik seumur hidup gitu teman-teman ya. Nah, jadi Wilcox ini membuktikan komitmennya teman-teman terhadap kualitas dan daya tahan dengan garansi listrik seumur hidup yang eksklusif teman-teman dari semua unitnya gitu. Jadi berlaku selama kita memiliki kendaraan ini teman-teman. Jadi kalau misalkan listriknya mati dan lain sebagainya teman-teman, itu digaransikan. Lalu yang berikutnya teman-teman, ternyata kelebihan dari produk Wilcox ini adalah mempunyai sistem pencahayaan di setiap sudut. Maksudnya apa sih? Jadi mobil ambulan ini teman-teman, ketika terjadi visibilitas pertama kali yang menjadi masalah gitu teman-teman, lalu Wilcox ini memperkenalkan sistem revolusioner teman-teman, yaitu menawarkan cakupan pencahayaan yang mencapai 360 derajat teman-teman, yang melindungi dan memberikan keamanan untuk meminimalkan kerusakan jika terjadi kecelakaan. Jadi ini luar biasa dengan pencahayaan dari mobil ambulan ini teman-teman. Lalu yang berikutnya ya teman-teman. Nah, ini yang tidak kalah penting juga nih teman-teman ya, kelebihan dari produk Wilcox ini. Jadi ada sistem filtrasi udara murni ya teman-teman. Jadi maksudnya apa sih teman-teman? Maksudnya adalah di dalam mobil produknya Wilcox ini dia mempunyai sistem pemanas dan pendinginan, di mana sistem ini mengarahkan udara ke pembersihan dan dekontaminasi gitu teman-teman, sehingga mengurangi resiko infeksi dari patogen di udara. Jadi kalau misalkan ada pasien yang sedang sakarot gitu, sakaratil maut gitu teman-teman, nah ini membantu kaitannya dengan tadi, lebih mengurangi resiko infeksi dari patogen di udara. Jadi kendaraan Fairmedic ini teman-teman
yang diproduksi oleh Wilcox ini membawa berbagai jenis kendaraan yang diproduksi, teman-teman, khusus untuk di berbagai industri manufaktur. Nah, jadi Wilcox ini juga memproduksi kendaraan khusus untuk industri, teman-teman. Jadi misi Wilcox ini membuat kendaraan itu lebih aman, nyaman bagi pasien dan krunya, dan tentu lebih efisien, teman-teman. Ada beberapa produk nih, teman-teman, yang dijual di Wilcox, itu terdiri dari berbagai macam tipe nih. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, medium, dan lain sebagainya. Wah, ini saya sedikit mempromosikan nih, teman-teman. Mudah-mudahan nanti perusahaan Wilcox ini melihat ini, teman-teman, melihat pembahasan saya ini, saya mempromosikan gitu ya, tapi bukan untuk membantu menjualkan, teman-teman, tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya cuplikan ini gitu, teman-teman, ya ini bagian dari promosi juga lah gitu ya, saya bantu untuk perusahaan Wilcox, teman-teman. Nah, produknya apa aja sih, teman-teman, gitu ya, mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya, ini produk Wilcox ini model ambulannya seperti apa, sesuai dengan tadi ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita akan lihat ya, teman-teman, contohnya dari produk Wilcox ini, teman-teman. Nah, ini beberapa produk yang diproduksi oleh perusahaan Wilcox ini, teman-teman. Ini mereka fokusnya memproduksi ambulan dan kendaraan keselamatan, teman-teman. Nah, ini tipe 1, ambulan tipe 1-nya seperti ini, teman-teman. Ya, ini tidak kalah kerennya dengan mobil mewah gitu ya, teman-teman, Alphard ya. Sekarang Alphard juga sudah digunakan sebagai ambulan ya di beberapa provinsi, teman-teman. Nah, ini juga tidak kalah bagus ya gitu, teman-teman ya, tipe A. Nah, lalu yang berikutnya ada tipe 3 nih, teman-teman, City Medic ya, modelnya seperti ini gitu, teman-teman ya. Lalu ada juga yang tipe medium, dati ambulan ya, teman-teman, seperti ini modelnya. Ada juga yang file medic. Nah, ini modelnya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Jadi ini luar biasa nih, teman-teman ya, dari produk buatan dari Wilcox ini, teman-teman. Oke, lanjut ke teman-teman. Tadi sejarah udah, profilnya sudah, kelebihan produknya sudah, teman-teman ya. Namun ada beberapa hal yang penting nih, teman-teman, gitu kan, terkait dengan masalah studi kasus dari MRV ini. Kita akan lihat dulu nih, teman-teman, masalahnya apa sih sebenarnya gitu, teman-teman ya. Kita akan lihat di sini ini. Ini adalah strategi MRV nih, teman-teman ya, strategi MRV yang dilakukan oleh perusahaan Wilcox. Dan tentu setiap perusahaan itu kan pasti memiliki strategi yang berbeda-beda nih, teman-teman, dengan perusahaan besar lainnya. Nah, begitu juga dengan strategi proses yang dipakai oleh Wilcox ini. Di dalam kasus Wilcox ini dapat kita lihat bagaimana cara manajemen Wilcox ini mengatur tugas dari setiap kerjanya, teman-teman. Jadi strategi proses yang digunakan Wilcox ialah strategi proses yang berfokus pada satu produk saja, teman-teman. Mereka memfokuskan pada proses pembuatan mobil-mobil ambulan. Dengan misinya tadi yang sudah disinggung sebelumnya adalah membuat mobil fire medic yang aman dan nyaman bagi pasien dan krunya. Maka mereka mampu nih, teman-teman, membuat mobil ambulan dengan desain yang bagus, unik, dan pencahayaan yang cukup bagi pasien. Itulah keunggulan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, namun teman-teman, Wilcox ini juga ternyata punya masalah dalam proses produksinya, teman-teman. Salah satu masalah yang harus ditangani adalah kelebihan persediaan. Nah, kelebihan persediaan ini adalah salah satu nih, teman-teman, salah satu masalah ternyata gitu kan bagi Wilcox. Nah, namun salah satu solusi dari masalah itu bisa diatasi dengan menerapkan metode Material Requirement Planning atau MRV, teman-teman. Gitu ya. Nanti untuk MRV kita akan bahas di sesi lain, gitu ya. Lanjut. Nah, dari permasalahan tadi nih, teman-teman, gitu ya, dari permasalahan tadi terkait dengan kelebihan persediaan, nah muncul nih, teman-teman, pertanyaan gitu kan, dan jawaban dari studi kasus yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, teman-teman, mengapa persediaan yang akurat penting itu bagi Wilcox? Nah, jawabannya adalah karena banyaknya jenis ambulan yang diproduksi oleh Wilcox dan setiap jenisnya membutuhkan bahan-bahan yang berbeda. Maka persediaan yang menumpuk terlalu banyak terjadi tidak berguna
karena mungkin saja tidak dapat digunakan pada mobil ambulan lain karena spesifikasinya yang berbeda, teman-teman. Nah, itu pertanyaan dan jawaban yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, mengapa Wilcox ini memiliki kelebihan persediaan dan rencana seperti apa yang harus disarankan untuk penanganan? Nah, ini teman-teman, kelebihan persediaan tadi kan permasalahan utama ya teman-teman, tapi bisa diantisipasi solusinya tadi menggunakan ERV. Jadi kelebihan persediaan yang terjadi karena Wilcox ini merupakan produsen barang terkustomisasi teman-teman, gitu ya. Jadi rencana persediaan yang telah dimasukkan ke dalam sistem material requirement planning atau MRP tidak lantas diubah setelah ada pesanan baru yang belum dimasukkan ke sistem. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak bahan baku yang tidak terpakai dalam produk akhirnya, begitu teman-teman. Jadi ternyata kelebihan persediaan ini adalah ini teman-teman, gitu ya. Jadi banyak bahan baku yang tidak terpakai dalam produk akhirnya. Nah, solusinya adalah menggunakan sistem material requirement planning atau MRP. Dan nanti untuk pembahasannya di sesi lain. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, menurut saya ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Wilcox teman-teman untuk mengurangi persediaan yang tadi masalah di poin kedua. Nah, kelebihan persediaannya terjadi karena hasil dari sebagian perubahan cepat dalam desain dan teknologi ambulan. Hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hal ini adalah perusahaan dapat membuat perencanaan dengan akurat. Maka dapat diawali dengan membuat rencana kebutuhan bruto dan rencana kebutuhan neto, sehingga dapat membuat planning order realize. Nah, rencana kebutuhan bruto ini mengetahui berapa banyak suatu bagian dari ambulan yang dibutuhkan untuk suatu proses produksinya. Dan rencana kebutuhan neto ini menyesuaikan rencana kebutuhan bruto yang jumlahnya ada di persediaan perusahaan. Kemudian, Wilcox dapat melakukan loss hedging decision, ya, di mana digunakan untuk menentukan banyaknya suatu bagian yang dipesan untuk kebutuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu, begitu teman-teman, gitu ya. Nah, itu yang bisa disarankan, gitu ya, yang dapat dilakukan teman-teman oleh Wilcox untuk mengurangi persediaan tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama teman-teman, Wilcox juga memilih dalam studi kasus ini Wilcox dapat memilih loss hedging decision karena pada loss hedging decision ini maka pesanan barang yang kita pesan barang yang tidak dibutuhkan untuk memproduksi ambulan dengan jumlah tertentu. Loss hedging decision membuat persediaan yang ada sangatlah sedikit, bahkan bisa mencapai nol. Maka apabila terjadi perubahan dengan cepat, maka cost yang timbul dari menyimpan persediaan menjadi lebih kecil, bahkan tidak ada. Nah, barangkali itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesempatan kali ini yang kita bahas terkait dengan studi kasus MRP dari perusahaan Wilcox. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya jika ada hal-hal yang benar itu tentu dari pendahulu gitu ya, dari hasil penelitian terdahulu. Jika ada hal-hal yang kurang tepat itu murni dari kesalahan literasi yang saya dapatkan teman-teman. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later teman-teman. Dadah, bye-bye.